Mengukur tanah yang masuk pada minggu kelima. Nah, hari ini saya akan membahas perihal penerapan K3 pada pekerjaan pemetaan ya. Ada yang tahu K3 itu apa? K3 itu masuk akronim ya. Ada yang tahu nggak kepanjangan K3 itu apa? Nggak ada yang tahu. K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu yang akan kita implementasikan, akan kita terapkan nanti pada saat nanti adik-adik melakukan survei pengukuran di mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, saya tanya dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Ada yang tahu nih hewan apa namanya? Hewan yang ada di slide share saya ini. Ada yang tahu nggak namanya apa? Omang-omang. Omang-omang. Siapa tadi itu namanya? Neo ya? Siap. Taruna Oh, Muda Neo. Ya, siap, Pak. ya benar. Omang-omang ya. Di berbagai daerah namanya beda-beda saya Bang. Tapi kalau di Bali namanya omang-omang. Ada yang bilang kelomang juga. Nah, hewan omang-omang ini merupakan hewan krustase ya, hewan laut. Dan merupakan salah satu hewan yang terkuat. Kenapa terkuat? Karena dia membawa rumah kemana-mana. Aduh, receh ya. Ya udah. Jadi omang-omang ini dia itu merupakan hewan laut yang membawa rumahnya itu berupa merupakan cangkang siput kosong yang digunakan untuk melakukan mengurangi resiko hewan tersebut itu terhadap bahaya, yaitu dimangsa oleh pemangsa, yang di mana hal ini adalah burung camar. Nah, fungsi dari rumah tersebut itu untuk mengurangi risiko tadi kan. Nah, bisa nggak adik-adik sebutkan salah satu bentuk pekerjaan atau kegiatan kita sebagai manusia itu yang memiliki risiko bahaya yang biasa kita lakukan lah. Yang paling gampang kalau kita di transport ya, di D3 manajemen transportasi jalan itu, mungkin yang paling gampang itu kita bisa ambil contoh itu seperti berkendara ya, mengendarai kendaraan bermotor, yang mana memiliki resiko itu adalah cedera kepala misalkan karena terjatuh dari motornya. Nah, itu merupakan satu bentuk resiko. Bagaimana cara kita mengurangi resiko tersebut? Yaitu dengan mengimplementasikan atau melakukan mitigasi, yaitu dengan apa? Untuk mengurangi cedera kepala. Kalau kita naik motor. Ya, pemakai Pakai helm, Pak. helm. Nah, itu benar, bagus. Jadi, caranya, resikonya itu kan celaka akibat terbentur ya kepala kita. Cara kita untuk mengurangi atau merespon resiko tersebut, itu adalah dengan menggunakan helm, yang mana helm tersebut merupakan suatu bentuk respon risiko terhadap risiko adanya cedera kepala. Nah, helm tersebut itu nanti namanya adalah APD ya, kalau di dunia kerja nanti helmnya itu. Jadi namanya APD, merupakan akronim atau kepanjangan dari alat pelindung diri. Seperti itu. Sama hal dengan omong-omong tadi. Dia untuk mengurangi risiko dimangsa oleh pemangsa itu, dia menggunakan rumah siput kosong ini sebagai alat pelindung dirinya supaya tidak mudah dimangsa oleh burung camar tersebut. Resiko itu tidak bisa hilang sepenuhnya, tetapi bisa dikurangi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi dalam mata pelajaran pada pertemuan kita kali ini itu adik-adik itu diharapkan itu mampu mengidentifikasi resiko dan melakukan mitigasi dengan cara memilih alat pelindung diri atau mengimplementasikan alat pelindung diri yang tepat sebagai suatu bentuk respon terhadap resiko nanti terhadap dikaitkan dalam kegiatan survei pengukuran kayak gitu. Jadi diharapkan nanti adik-adik semua itu bisa tahu nih resikonya apa. Terus udah tahu resikonya apa, adik-adik bisa memitigasinya. Oh, kalau misalkan resiko seperti ini, saya harus menggunakan APD seperti ini nih untuk mengurangi resiko ini. Tetapi nanti kesemuanya itu adik-adik kaitkan terhadap pada saat nanti melakukan survei di lapangan gitu loh.
terhadap kondisi-kondisi resiko bahaya yang ada di lapangan seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran atau outline yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Jadi pertama-tama kita harusnya tahu dulu lah pengertian K3 itu apa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari K3 itu apa, baru kita masuk apa sih tujuan, sasaran, dan norma atau pedoman dari K3 itu. Nah, salah satu tujuan dari K3 kan adalah mengurangi resiko ya, salah satu tujuannya. Nah, resiko itu akan kita bahas di pada pertemuan ini juga, dibahas sedikit lah agar adik-adik tahu resiko itu apa sih sebenarnya. Nah, setelah itu baru bentuk dari kita merespon atau memitigasi atau mencegah risiko tersebut yaitu dengan mengimplementasikan APD tadi atau pelindung diri. APD ada banyak nanti contohnya. Nanti kita akan bahas salah satu APD yang akan digunakan pada saat melakukan survei ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pengertian K3. Nah, pengertian K3 ini Bapak ambil dari beberapa ini ya, beberapa ahli ya, beberapa pakar. Nah, yang pertama ini adalah menurut OHSAS seri 1801 di tahun 2007. OHSAS ini itu merupakan akronim dari Occupational Healthy Safety Assessment Series, atau itu merupakan semacam SNI-nya ya, semacam SNI-nya untuk K3. Itu diperkenalkan di Inggris pertama kali. Nah, menurut buku OHSAS ini itu dinyatakan K3 itu adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keamanan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja. Ya, garis bawahnya itu di garis bawah di sini tenaga kerja maupun orang lain. Dalam hal ini itu di dunia kerja di OHSAS itu adalah kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Karena OHSAS ini tuh digunakan untuk proyek-proyek konstruksi biasanya pedoman ini. Nah, yang kedua, menurut Mangkunegara, K3 itu merupakan suatu bentuk pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, kembali lagi ya, tenaga kerja pada khususnya dan juga manusia lain pada umumnya. Dan yang ketiga ini menurut Sumaur itu K3 itu merupakan bentuk rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Jadi semua pengertian dari para ahli ini itu cenderung perihal kesehatan, keselamatan kerja di tempat kerja terhadap para karyawannya yang bekerja seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, ada bisa menyimpulkan nggak mensintesa dari semua para ahli ini? Apa namanya pengertian K3? Dafrat, minta tolong di mute dong. Oke, ada yang bisa nggak menyimpulkan K3 apa dari pengertian ahli ini? Ini sudah Bapak kasih ini sih garis-garis bawah gitu. Jadi seharusnya bisa bisa disimpulkan dari yang sudah saya highlight ini. Ada yang bisa? Akan usaha, penjamin, ketenaga kerja maupun orang lain nih. Oke ya, saya lanjut aja ya. Jadi kita bisa simpulkan ya, kita bisa ambil sintesa bahwa K3 itu merupakan suatu bentuk rangkaian usaha untuk menjamin kesehatan, keamanan, kesejahteraan, keselamatan tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Nah, itu bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi suatu bentuk usaha yang menjamin kesehatan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan di tempat kerja bagi tenaga kerja dan orang lain yang berada di sekitar tempat kerja tersebut. Itu merupakan pengertian dari K3 ya, kalau kita simplisakan dari pendapat para ahli ini. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita akan bahas, sudah kita tahu pengertiannya, kita masuk ke tujuan, sasaran, dan norma dari K3 itu apa. Nah, tujuan penerapan K3 ini ada 4 poin ya yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan. Pastinya itu. Kedua,
mengurangi resiko kecelakaan kerja ataupun penyakit yang diakibatkan saat kita bekerja. Ketiga, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja tersebut. Dan yang keempat adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi K3 itu selain kita melindungi tenaga kerjanya ya, di sini K3 itu juga secara tidak langsung itu berperan untuk melindungi aset lainnya seperti sumber-sumber produksi, terus alat-alat yang digunakan. Nah, jika kita menerapkan K3, secara tidak langsung juga kita akan melindungi hal-hal tersebut, hal-hal yang bersifat tangible tersebut, seperti alat yang kau pakai kerja, terus mungkin material-material yang ada di sekitar tempat kau bekerja, itu juga ikut terlindungi jika kita menerapkan K3 ini. Nah, gitu. Nah, sasaran dari K3 ini adalah menjamin keamanan alat yang digunakan. Semua menjamin semua ya ini. Jadi yang kedua pertama itu menjamin keamanan alat yang digunakan, yang kedua menjamin keselamatan para pekerjanya, dan yang ketiga menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selain menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja, juga dia menjamin alatnya dan juga menjamin sistem siklus kegiatan yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi banyak yang akhirnya memberi manfaat K3 ini ke suatu sistem yang ada di proyek itu. Semuanya terlindungi jika pekerja sendiri itu sadar dan melakukan K3 ini. Nah, sampai pada ini materi ini ada yang ditanyakan? Ya, tidak. Tidak. Oke, paham ya jadinya. Nah, ini merupakan norma atau pedoman K3-nya ya. Yang pertama itu diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Yang kedua itu aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ini merupakan satu bentuk aturan nih. Karena di buku K3 sendiri, pedoman K3 itu dia berisi aturan-aturan. Semacam SOP, prosedur-prosedur dalam kita bekerja dan pengimplementasian APD yang nanti berimplikasi terhadap nanti adik-adik itu bekerja secara aman dan nyaman gitu ya. Menjamin keamanan tadi. Dan juga yang terakhir itu adalah meminimalisir atau mengurangi resiko kecelakaan. Jadi dia berfungsi itu sebagai suatu semacam jaminan bahwa dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja saat adik-adik nanti bekerja di lapangan kayak gitu. Nah dari tadi kita sudah sering banget tuh ngomong resiko-resiko itu apa. Sekarang tahu nggak apa arti resiko? Resiko itu apa sih resiko? Siapa yang menjawab, Pak? Ya silakan, siapa namanya? Nggak Resiko kelihatan. itu siap. Ya silakan Nio ya. Oke. Resiko merupakan siap. Ya silakan. Resiko merupakan sebuah bahaya, Pak. Resiko bahaya, bisa jadi. Atau sesuatu yang dapat merugikan. Misalnya resiko untuk bangkrut, Ya resiko benar. dalam pekerjaan. Ya masuk maksudnya Jadi hal-hal yang negatif gitu ya, siap, yang dapat merugikan kita, Pak. merugikan dari segi Dari segi apa saja? apa Resiko saja. yang kurang menyenangkan gitu, Pak, yang datang. Oke, ya itu sudah ini saya sudah maksudnya sudah masuk tuh pengertian resiko. Bisa itu benar juga. Itu risiko itu merupakan hal yang negatif lah bisa tak simpulkan. Ada lagi nggak yang ingin menambahkan? Ya ke arah situ sih memang risiko. Siap, izin Pak, izin jawab Pak. Ya silakan. Jadi Resiko itu bahaya atau akibat yang mungkin terjadi jika kita melakukan sesuatu, Pak. Baik itu buruk maupun ke arah yang lebih baik. bahaya jika kita melakukan sesuatu. Oh berarti di situ ada semacam apa frekuensi ya, probabilitas munculnya ya gitu ya, kemungkinan munculnya ya. Ya, tapi lebih Oke. cenderung ke lebih bahaya atau merugikan sih, Pak. Merugikannya ya benar. Jadi sudah hampir bisa disimpulkan ya. Jadi resiko itu tuh kalau saya tanya balik nih, kalau yang memberikan kita keuntungan namanya apa? Kan tadi sempat berdampak negatif. Kalau yang memberikan keuntungan Siap. Izin menjawab, Pak.
Ya, apa? Ya, Rio Return, gimana? Kak. Return. High risk, Return. high return. Oh, kau ke arah ini ya pasar saham ya. eh ya pengembalian Ya, ya. Pak. Bisa dikatakan pengembalian. Bukan itu sih sebenarnya. Jadi kalau Kun- oh, ya kalau lawannya resiko ya. Jadi kalau resiko itu hal yang negatif. Kalau yang memiliki keuntungan itu namanya adalah kesempatan. Chance. Jadi risk and chance. Ya kalau risk itu biasanya cenderung ke arah negatif, kalau chance itu atau kesempatan itu adalah kesempatan untuk mendapatkan atau probabilitas untuk mendapatkan hal yang baik, yang bukan yang buruk ya. Yang buruk kalau chance itu adalah yang baik. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya. Resiko itu adalah likelihood dan impact-nya atau seberapa mungkin atau seberapa seringkah suatu kejadian itu dan seberapa besar dampaknya terhadap kalian kejadian tersebut. Jadi seberapa sering kejadian itu bisa muncul dan seberapa besar dampaknya ke kalian. Tapi dampak negatif ya di sini kita ngomongnya. Kalau yang baik kan itu adalah yang chance tadi. Jadi kita ngomong yang negatif. Jadi seberapa sering suatu kejadian negatif itu dapat muncul dan seberapa besar dampak kejadian negatif itu mempengaruhi kalian. Contoh kayak ini ilustrasi ada 4 ini. Di skenario pertama tuh, di situ ada cewek nih, seseorang tuh mau nyebrang. Nah di jalan tersebut itu yang jalan itu adalah sepeda. Nah katakanlah satu sepeda setiap 6 menit. Menurut kamu probabilitas cewek itu bisa tertabrak itu kecil atau besar? Satu sepeda tiap 5 menit. Kemungkinan dia ketabrak siap kecil, Pak. Ya, kecil, kecil. Pak. Dampaknya kalau kamu ketabrak, kalau kamu ditabrak sepeda gimana? Tabrak sepeda nih, sepeda seberapa kencang saya dari tabrak sepeda. Nah, ini kalau kita ngomong ini nah inilah apa namanya pengertian resiko ini implementasinya itu bisa penafsirannya macam-macam ya. Misalkan kayak contoh pertama tadi ya, probabilitas kamu ketabrak sepeda itu kalau cuma satu sepeda tiap menit itu pasti kecil. Dan kalau kamu misalkan ketabrak nih sama sepeda itu, kalau saya itu kalau kamu ketabrak sama sepeda ya, itu kecil juga. Jadi probabilitasnya kecil, dampaknya kalau ketabrak kecil, resikonya kita bisa katakan kecil. Kecil. Yang kecil. Kayak gitu. Nah, skenario kedua nih misalkan, ada 5 sepeda nih, yang banyak sepeda berlalu lalang. Dan sama juga kamu ingin menyeberang. Probabilitas kamu ketabrak besar kan dibandingin yang pertama. Kemungkinan kamu ketabrak loh sama sepeda itu karena yang lihat sepeda itu banyak, yang jalan itu yang lewat banyak. Dan dampaknya kalau kamu ketabrak, kalau menurut saya sih dampaknya kalau sepeda itu kecil. Probabilitasnya besar, dampaknya kecil, berarti resikonya kalau kita kembali lagi ke pemahaman masing-masing ya. Kalau saya itu walaupun saya ditabrak sepeda itu saya masih bisa tolerir gitu loh. Jadi kita bisa katakan resikonya kecil juga gitu. Walaupun probabilitas kamu ketabraknya besar ya dibanding yang pertama, tapi kalau kamu ketabrak pun ya udah nggak apa-apa, kamu tabrak sepeda doang. Tapi mungkin aja salah satu teman mungkin yang lain bisa katakan, oh nggak bisa Pak, nggak setuju saya. Itu besar dampaknya, saya nggak mau ketabrak. Nah itu bisa berbeda lagi persepsinya. Intinya itu kalau kita ngomong resiko tadi yang seperti saya bilang, probabilitasnya kemungkinan kemungkinan terjadinya seberapa besar, dampaknya jika itu terjadi seberapa besar. Itu merupakan suatu bentuk risiko. Yang dikatakan risiko adalah itu probabilitas dikali impact, likelihood dikali impact-nya. Nah, seperti yang ketiga nih, skenario ketiga. Ini jalan yang sama nih, tapi yang lewat itu truk. Truk nih yang lawan musuh kamu nih truk gitu. Probabilitas kamu ketabrak truk, kalau yang ini kecil kan, karena cuma satu truk setiap 5 menit misalkan. Tapi kalau kamu ketabrak truk, dampaknya kalau saya sih, amit-amit ya, itu ya paling jelek-jeleknya ya modar ya. Intinya bahaya, nah seperti itu loh. Nah jadi probabilitasnya kamu ketabrak truk ini sih kecil, tetapi dampaknya kalau kamu ketabrak ya bahaya gitu, bisa menyebabkan kematian. Saya bisa katakan kalau di skenario ketiga ini merupakan resiko yang bersifat
tinggi, high risk artinya. Apalagi skenario keempat nih, skenario keempat sudah banyak truknya, kalau ketabrak ya bahayanya besar juga. Akhirnya kita bisa katakan semua pasti setuju nih, kalau skenario keempat ini pasti semua setuju bahwa itu beresiko besar nih skenario keempat kan. Jadi kalau kita ngomong resiko itu adalah probabilitasnya atau munculnya kejadian itu seberapa sering, sama jika kejadian itu muncul, dampak terhadap kita itu seberapa besar. Itu merupakan pengertian dari resiko sebenarnya. Dari skenario ini bisa kita jelaskan seperti itu. Nah, tadi kan sudah resiko nih. Resiko itu pasti seperti kamu bilang tadi, mendatangkan hal-hal negatif. Salah satu bentuk kita melakukan mitigasi atau pencegahan, seperti tadi, menggunakan APD. Ada yang menyebutkan nggak APD itu apa aja? Contohnya APD di tempat kerja lah. Saat kamu misalkan di proyek, kamu kan sering lihat orang-orang misalkan proyek jalan, kan orang-orang itu menggunakan apa? Itu bentuk APD. Karena kenapa saya bilang di jalan ya proyek-proyek, karena nanti pada saat kalian nanti survei itu penggunaan APD seperti itu yang akan kalian terapkan gitu nanti di saat bekerja. Pernah ngeliat nggak? Nggak pernah, Pak. Apa contohnya? APD, alat pelindung diri. Helm, Helm. kacamata, Pak. Proyek itu, Pak. Nah, benar. Helm proyek, Masker. kacamata, masker, Masker, ya macam-macam lah. sarung tangan, Sarung gelas. tangan. Ya, banyak lah. Kamu bisa lihat dari ilustrasi ini bisa kelihatan juga sih sebenarnya. Yang bisa digunakan contoh-contoh APD. Nah, sekarang saya akan jelaskan sih ininya aja ya. Salah satu contohnya itu adalah helm. Kita ngomong helm. Nah, ini merupakan fungsi dari helm atau bisa kita sering sebut sebagai safety helmet di lapangan. Ini kalau misalkan kamu nggak pakai helm, ya coba kamu perhatikan ilustrasi itu. Kalau kena, waduh, saya. Terkadang kalau di Indonesia ya, kalau kau perhatikan memang kesadaran untuk penggunaan helm ini biasanya jarang. Maksudnya masih rendah. Gitu. Padahal fungsinya itu sangat penting di dunia kerja. Apalagi jika kalian bekerja di gedung ya, terutama di daerah-daerah yang memiliki tempat yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan resiko adanya benda jatuh dari atas itu masih ada seperti itu. Kamu kalaupun nggak pakai helm, asalkan kepala kamu itu udah SNI, saya nggak apa-apa, saya ngasih sih. Tapi harus ada SNI-nya. Nggak usah pakai helm, nggak apa-apa. Oke, next ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk akibat, saya ambil dari salah satu portal berita ya, akibat tidak menggunakan helm. Jadi ada 2 orang pekerja itu tewas gara-gara tidak menggunakan helm pada saat dia bekerja. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan untuk kita ngomong safety helmet itu enggak hanya sembarang safety helmet. Bisa variasi itu ada macam-macam, ada 2 tipe ya. Jadi safety helmet tipe 1 sama safety helmet tipe 2. Nah, ini contoh jadi safety helmet tipe 1 nih. Safety helmet ini digunakan itu untuk mengurangi dampak bahaya dari atas, pastinya ya. Misalnya jatuhan benda tajam atau benda berat dari atas. Nah, ini merupakan bentuk safety helmet tipe 1. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini yang tipe 2 nih. Yang tipe 2 ini tuh sudah dilapisi sama adanya busa gitu. Ada dampeningnya, ada semacam pengaman lanjutannya, pengaman yang lebih baik lagi. Sehingga dia itu bisa selain dari atas, dia itu juga bisa menahan benturan juga. Misalkan kalau di proyek ya, kalau ada yang bawa semacam pipa gitu, terus dia muter kena kepala kalian dari samping itu, helm ini masih tipe 2 ini lebih baik dalam melindungi kepala kalian dari benturan samping ya. Kalau yang tipe 1 tadi itu dia itu bagusnya itu jika untuk yang jatuhan dari atas, tapi untuk dari samping dia kurang baik. Nah, biasanya banyak digunakan sih yang tipe 2 ini di proyek seperti itu. Kalau kalian survei nanti, biasanya lebih baik digunakan yang seperti tipe 2. Nah, selain itu juga safety helmet ini memiliki berbagai macam kelas ya. Jadi berdasarkan dari sumber bahayanya apa dibagi di 3 kelas. Jadi ada kelas G, kelas E, dan kelas C. Kejatuhan benda dari atas itu semua kelas itu juga memiliki perlindungan yang sama. Kelas G juga bisa melindungi dari kejatuhan benda dari atas, E dan C juga sama. Tekanan juga sama di setiap kelasnya. Cuman di sini yang membedakan itu adalah perihal electrical, bahaya tegangan listrik. Di sini yang paling bagus itu adalah tipe kelas E dibandingkan kelas-kelas yang lain ya.
Kelas C ini malah nggak bisa, jadi nggak bisa digunakan untuk melindungi bahaya listrik. Nah, kalau kalian beli helm ya, bisa kalau kalian lihat safety helmet itu di sini ada gininya, ada beberapa label yang menandakan ketahanan helm tersebut sama kelasnya nih. Di sini kan kelihatan nih, kelas E. Yang di sebelahnya SEI itu loh. Kan ada inspected by certified model to CSA kan di mana? Ini merupakan bentuk label dan helm ini adalah helm kelas E, yang mana kelas E tadi itu dia paling bagus ya, tahan listrik juga. Nah, di sini juga ada nih, ada kode LT. LT ini berarti dia tahan terhadap temperatur bersuhu rendah. Jadi jika pekerja-pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang dingin, mungkin di daerah gunung atau seperti ya daerah gunung, tempat-tempat tinggi yang memiliki suhu dingin itu, ya harus membeli helm yang memiliki kode LT ini, low temperature tadi. Seperti itu sih. Kalian bisa lihat informasi tersebut di bagian label helmnya. Oke, ini merupakan cara penggunaan safety helmet ya. Ada 4 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kalian cek dulu sih keadaan helmnya. Helmnya bagaimana nih, apakah ada keretakan, atau ada yang longgar, atau ada yang talinya mungkin sudah kopek gitu, sudah nggak bagus kondisinya. Itu kalian inspeksi dulu. Kalau misalkan kalian temukan hal yang abnormal seperti itu, ya jangan dipakai. Nah, jika misalkan helm kalian sudah bagus, baru kalian gunakan. Jadi dipakai dulu di kepala. Setelah itu pada bagian belakangnya ini tuh ada semacam kayak pengkerasnya itu loh. Jadi untuk mengunci supaya helm tersebut tidak bergerak. Jadi ngepres ke kepala kalian. Nah, setelah itu baru kalian itu mencek ininya, talinya. Setelah itu baru dikeratkan. Dan usahakan talinya itu berada di pinggiran telinga kalian ya. Jangan sampai menutupi telinga kalian. Jadi itu merupakan 4 safety cara untuk penggunaan helm ini. Nah, ini adalah tugas ya. Jadi tugas kalian nanti itu adalah mencari APD apa yang cocok di 4 lokasi ini. Kan di sini ada 4 lokasi ini. Kita bisa lihat yang pertama itu di persawahan. Itu kondisinya basah kan, di gunung dingin, di kota itu ada asap kendaraan bermotor dan juga ada kendaraan bermotor lalu lalang, dan di lokasi D ini ada gurun gitu kan. Di daerah gurun kan kalian survei. Nah, di sini kalau nanti bagi menjadi 4 kelompok ya, kan 24 orang, jadi sekitar 6 orang. Itu kalian kalian identifikasi dulu resikonya apa saja di tempat-tempat tersebut, baru kalian mencari APD apa yang cocok gitu. APD apa yang cocok di lingkungan seperti ini. Karena resikonya kan sudah kalian buat tuh. Nah, tinggal di setiap resiko itu apa sih kira-kira mitigasinya untuk resiko tersebut, seperti itu sih. Ya, kayak gitu berarti tugas saya. Oke, Izin sekian. Pak, Ya, gimana? Ada pertanyaan? bisa Pak, bisa bertanya untuk yang di mana di lokasi C tadi Pak? Ya, C itu di kota lah. Itu ilustrasinya Itu kira-kira di kota. kita sebagai pengendara itu kan di kota itu kan kita sebagai pengendara motor yang pakai helm Scoopy gitu Pak, kayak APD ya gitu atau pakai Bukan, APD. jadi nanti kan kalian itu bukan kalian pengendaranya, tapi kalian itu bekerja di tempat seperti itu. Bukan kalian yang naik motor. Nanti pada saat kalian survei itu, nanti kalian melakukan survei itu kan pasti di jalan tuh. Kan otomatis kalian itu memerlukan APD. Di sini yang saya belum jelaskan itu adalah perihal kayak safety jacketnya yang warna oranye itu loh. Nah, itu kan ada pakai itu supaya nanti kalian bisa gampang terlihat oleh kendaraan lain, sehingga kalian resiko tertabraknya semakin kecil kan, karena kalian sudah terlihat. Helm juga berpengaruh juga di sana, kayak gitu. Karena kan itu di gedung tinggi itu kalian bekerja, ada kalian bisa lihat tuh ada gedungnya kan. Kemungkinan kalian kejatuhan sesuatu benda dari atas dari gedung itu kan bisa jadi ada. Nah, pasti perlu menggunakan helm. Nah, helmnya itu helm tipe apa sih yang digunakan? Yang mana? Untuk resiko bahaya apa? Nah,